Shalom adik-adik. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini siap memuji nama Tuhan, amin. Yang siap memuji nama Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat penyertaan Tuhan. Dari minggu ke minggu Tuhan telah jagai kami. Tuhan berkati kami Tuhan, hari ini kami mau ibadah Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami Tuhan, biarlah kami layak di hadapan Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yeay. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Yang siap untuk bertemu dengan Tuhan, silakan lipat. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat perlindungan-Mu dan penjagaan-Mu ya Tuhan. Kalau hari ini kami mau menyembah Tuhan, berkati setiap kami, hari ini kami mau ketemu sama Tuhan. Berkati walaupun kami di rumah-rumah hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini juga berkati Kak Rive ya Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah terhadap Kak Rive ya Tuhan. Biar firman yang disampaikan hari ini bisa kami mengerti dengan bahasa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Silakan duduk adik-adik. Sama-sama dengan Kak Rika angkat tangannya. Kita angkat pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan
janjimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat datang kepadamu Tuhan. Tuhan, kami membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan berjaga-jaga atas bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan berkati kota kami Tuhan, Kota Padang Tuhan, dengan kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati Oma Opa Johan Tuhan dengan kesehatan. Tuhan berkati Oma Opa Johan dalam pekerjaannya. Tuhan berkati orang tua kami Tuhan dengan kesehatan. Tuhan berkati orang tua kami Tuhan dalam pekerjaannya. Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu Tuhan dengan kesehatan. Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu dalam pekerjaannya. Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu dengan kepintaran. Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu dengan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga luar biasa. Baiklah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu membaca Mazmur 91. Ya, kita sama-sama 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu dan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya adik-adik semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Bapak perlengkapi kakak sekolah minggu yang akan memberitakannya, hamba-Mu, dan berkati juga seluruh adik-adik yang ada di rumah untuk mereka dapat mendengarkan dengan baik, dengan hikmat ya Tuhan, sehingga mereka mengerti apa yang diberitakan oleh firman-Mu pada saat pagi hari ini. Terpuji Engkau, di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah, KRIP akan bercerita ya. Ini temanya hari ini tentang Nabi Elia dan nabi-nabi Baal. Mungkin ini sudah biasa, tapi mungkin kita lupa ya. Adik-adik sekolah minggu banyak yang lupa mungkin karena kita tidak ada tatap muka ya. Ya, kita melihat Nabi Elia dan nabi-nabi Baal. Ada beberapa tokoh di sini, yang pasti yang pertama Nabi Elia ya. Nabi Elia itu seorang nabi Tuhan. Nabi Allah yang hidupnya benar, hidupnya setia di hadapan Allah. Ya, kalau kita melihat
slide yang pertama, topik ini diambil dari 1 Raja-Raja 18. Tapi yang cerita yang mau kita paparkan itu di ayat 20 sampai 40-an ya. Sampai 42. Ya, saya pikir demikian. Kita melihat slide-nya. Pada saat Elia, ini Elia ya, digambarkan. Pada saat Elia di Israel pada zaman itu terjadi kekeringan yang sangat dahsyat. Sangat besar kekeringan, banyak yang tanaman mati, terjadi akhirnya kelaparan karena tidak ada yang hidup tanaman-tanamannya. Kekeringan di bangsa Israel pada saat itu sangat dahsyat, banyak yang kekurangan, banyak ternak juga ya. Kalau kita melihat banyak ternak dan tumbuhan itu mati ya, karena kondisi bangsa Israel pada saat itu, kondisi di Israel pada saat itu kering keronta gitu ya. Hanya untuk mendapatkan air sedikit saja sangat sulit gitu ya. Terus kalau kita melihat pada saat itulah Elia datang menghadap Raja Ahab. Ada 2 tokoh adik-adik yang kita lihat. Yang pertama Elia tadi. Elia itu nabi Tuhan, nabi yang setia kepada Tuhan, nabi yang takut akan Tuhan. Tetapi ada satu nabi atau satu raja yang jahat, yaitu Raja Ahab ya. Raja Ahab ini tidak takut akan Tuhan. Dia sudah meninggalkan Tuhan. Dan Raja Ahab ini ya, ini kita melihat tatanya di situ. Raja Ahab ini orang yang benci kepada Tuhan, orang yang tidak mencintai Tuhan ya. Kalau kita melihat ya, akhirnya karena mereka sepertinya satu terang satu gelap, mereka bermusuhan. Kita berharap adik-adik sekolah minggu nggak ada yang bermusuhan ya, tidak ada musuhnya ya. Kita melihat Raja Ahab ini didatangi oleh Elia ya, satu yang setia kepada Tuhan, satu yang sudah meninggalkan Tuhan, yang benci kepada Tuhan, yang tidak mau lagi mengikut Tuhan. Kita melihat Ahab duduk di tahtanya, kemudian Elia menghadap. Pada saat Elia menghadap, bisa kita rasakan ya bagaimana musuh datang gitu ya. Nabi Ahab itu begitu geram, benci, marah gitu ya terhadap Elia. Kalau kita melihat itu ya, di situ dikatakan ketika raja melihat Elia, ia menjadi sangat marah dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Musuhku datang, dalam hatinya ya. "Apa yang kamu inginkan?" gitu ya. Akhirnya Elia memandang raja dengan kecewa dan keras berkata, "Tidak, Raja Ahab, Anda telah menolak Tuhan dan mengikut berhala." Ya, mengikut berhala. Tuhan akan menunjukkan kepada Anda bahwa dialah satu-satunya. Dialah satu-satunya Tuhan. Bawalah semua nabi palsu yang jahat itu dan temui saya di puncak Gunung Karmel. Mereka bermusuhan. Elia menentang Nabi Ahab yang sudah meninggalkan Tuhan, Nabi Ahab yang benci kepada Tuhan, Nabi Ahab yang Baal gitu ya, mengikut yang jahat gitu ya, menyembah kepada Baal gitu ya, Baal atau patung-patung atau apalah dalam bentuk apa pada saat itu. Akhirnya Elia menentang dia dan katanya, "Aku akan menunjukkan kepadamu karya Tuhan di Gunung Karmel," katanya ya. Kalau kita melihat slide yang berikut, ada ini puncak Gunung Karmel. Elia membuat satu mezbah di sana, satu mezbah untuk Tuhan, ya, yang dipersembahkan untuk Tuhan. Akhirnya di sana, kalau kita melihat karena Elia tadi sudah menentang si Ahab, akhirnya si Ahab memanggil semua nabi-nabi palsu itu. "Ayolah, mari kita menghadap Elia." Ya, Elia itu sudah menentang, Elia itu ngajak berantem gitulah ya, kalau bahasanya sekarang ngajak berantem gitu. Ya, akhirnya kita melihat ini ada mezbah untuk Tuhan yang dibuat oleh Elia ya di Gunung Karmel. Ya, di Gunung Karmel. Akhirnya di sana di slide berikutnya mungkin ya, dia berbicara kepada salah seorang nabi itu. Dia berbicara kepada salah seorang nabi itu, "Gini, kamu ambillah lembu jantan. Ambil 2 ekor lembu jantan,
satu untuk saya dan satu untuk kalian. Sembelihlah ya, sembelih, bersihkan dan buat di atas mezbah tersebut, di atas kayu-kayu bakar semua gitu. Akhirnya nabi-nabi Baal itu, nabi-nabi palsu itu membuat seperti yang dikatakan Elia. Dia ambil 2 lembu jantan, ya, satu untuk Elia dan satu untuk nabi palsu atau nabi Baal. Akhirnya mereka sembelih, mereka bersihkan seluruh lembu jantan itu. Akhirnya dibuatlah di atas mezbah. Dibuat di atas mezbah, yang pertama kayu-kayu, batu-batu ya, dibuat tonggaknya begitu. Kemudian diletakkanlah lembu jantan yang sudah disembelih, yang sudah dibersihkan ke atas kayu-kayu dan ke atas batu-batu itu. Satu untuk Elia dan satu untuk nabi palsu. Ya, Elia begitu menantang ya, Elia begitu bersemangat. Dia mau katakan Tuhan itu Allah yang hebat. Tuhan itu Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Kok kalian jadi menyembah ke patung atau ke Baal atau ke nabi-nabi palsu atau ke Tuhan-Tuhan yang gak benar gitu ya. Ya, Elia mau menunjukkan itu kepada bangsa atau kepada seluruh rakyat pada saat itu yang melihatnya. Ya, akhirnya dibuat 2 ya. Dan Elia menentang. Begini, saya kasih kesempatan kepada kalian lebih dahulu. Ya, panggillah Tuhanmu itu, panggillah Allahmu itu, panggillah patung yang kamu sembah itu. Katakan kepadanya bahwa lembu jantan yang sudah disembelih ini harus bisa dibakar. Ya, sebenarnya kalau kita melihat, memang terjadi kekeringan. Kalau terjadi kekeringan sebenarnya suhu kan tinggi. Suhu tinggi akhirnya sebenarnya bisa mudah terbakar begitu ya sebenarnya. Tapi kalau dipanggilnya lah seluruh nabi-nabi palsu itu dan disuruhnya untuk berteriak-teriak. Dari pagi mereka berteriak meminta pertolongan. Ya, supaya mezbah ukupan mereka itu dibakar oleh nabi palsunya, dibakar oleh Tuhan yang gak benarnya, Tuhan palsunya gitu ya. Akhirnya mereka berteriak, meminta, tidak ada suara. Mereka tuh semakin gencar. Bahkan kalau di Alkitab katakan sampai seperti kerasukan, seperti kesetanan. Tidak juga ada jawaban. Elia menantang lagi. Lebih keras lagi, mungkin Tuhanmu tidur. Mungkin dia ada urusan. Panggillah dia lagi. Sampai mereka menoreh seluruh tangannya, badannya sampai berdarah. Ya, kalau kita melihat ini slide-nya ada pakai pisau sampai berdarah. Ya, karena Elia menentang, panggillah Tuhanmu itu, mungkin dia tidur. Suruh dia bakar mezbah ini yang ada lembu jantannya itu persembahan untuk dia. Nah, dikatakannya mungkin dia tidur, mungkin dia banyak kesibukan, panggil lebih keras lagi. Ya, akhirnya sampai dia menoreh seluruh tangan, badan berdarah. Ya, ternyata apa? Kita melihat apakah nabi palsu mereka bisa menolongnya? Apakah Tuhan yang tidak benar tadi bisa menolongnya? Apakah patung-patung yang tidak bisa berbicara itu dapat menolongnya? Tidak ada satu suara yang menolong mereka. Tidak satu pun yang bisa menolong mereka. Mereka semakin keras pun menjerit, tidak ada yang menolong. Hanya diam saja, tak mampu padahal tangannya sudah berdarah. Dia sudah seperti kerasukan setan, memanggil-manggil Tuhannya, minta pertolongan. Bahkan Elia makin menentang, mungkin Tuhanmu tidur, mungkin Tuhanmu sibuk, banyak urusan. Tetapi tidak ada jawaban. Ya, dari situ mereka sudah mulai putus asa. Ya, mulai putus asa. Lepas tengah hari mereka sudah berdarah-darah, Tuhannya tidak bisa menolongnya, patung-patungnya, nabi palsunya, Baalnya tidak bisa menolong dia. Akhirnya Elia maju. Ya, oke, sekarang giliran saya katanya. Iya, dia ambil, kita tahu tadi kekeringan ya. Kalau kekeringan berarti tidak ada air. Ya, tapi Elia suruh rakyat ambil air 12 bakul, 12 ember. Ya, 12 ember, cari satu ember aja payah gitu ya. 12 ember. Ya, dengan 12 ember itu Elia menyiram seluruh
Ya, kalau kita lihat, ini ya, kita lihat itu ya. Disiramnya seluruh mezbah itu yang sudah ada lembu jantan untuk siap untuk dibakar. Disiramnya, kayu bakarnya disiram, batu-batunya disiram. Bahkan dia membuat parit. Parit itu penuh dengan air yang 12 ember tadi. Wow, saya pikir di tengah kekeringan dia buang-buang air ya. Tengah kekeringan Elia buang-buang air. Kalau boleh dikatakan orang Israel atau nabi-nabi palsu bisa marah dong. Nah ya, tapi memang Elia terpaksa lakukan itu. Dia mau melihatkan kepada mereka kuasa Allah yang luar biasa. Kuasa Allah yang dahsyat gitu ya. Kalau kita melihat ya. Akhirnya dibuat parit itu dan parit itu sudah penuh dengan air. Daging lembu itu juga basah semua. Kayu-kayunya sudah basah semua. Kalau secara logika itu tidak bisa mungkin terbakar. Tidak akan mungkin bisa terbakar, ya. Tapi dia terus maju ke depan, dia berkata, "Mari, kamu akan melihat kuasa Allah yang dahsyat, kuasa Allah yang luar biasa." Elia pada saat itu bersujud, berdoa, memohon kepada Tuhan. Kalau kita melihat di situ ya, Elia berkata, ya, atau mulai berdoa, "Tuhan tunjukkan kepada orang-orang jahat ini bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang hidup dan sejati." Tiba-tiba kita melihat langit terbuka. Langit terbuka, kemudian dan kolom api besar meledak dari langit ke altarnya Elia, ke mezbah yang sudah disiapkan Elia. Ya, saat itu api mulai menyambar seluruh mezbah. Orang Israel terdiam. Mereka kemudian tahu bahwa Yahweh adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Sekali lagi Elia mengerjakan pujian penyembahan kepada Allah. Berdoa sujud kepada Tuhan untuk meminta pertolongan bahwa karya Tuhan yang luar biasa harus nyata di dalam pada saat itu kehidupannya ya, di dalam kondisi pada saat itu, kondisi yang sulit ya. Basah semua, ada parit, ada air banyak tergenang, tapi dia berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan tunjukkanlah kepada seluruh rakyat ini, kepada seluruh nabi-nabi palsu ini, bahwa Engkau punya kuasa yang luar biasa, bahwa Engkau ajaib dan hebat ya. Akhirnya api menyambar turun dari langit dan menyambar seluruh persembahan Elia. Semua air yang ada dalam parit, semua kayu yang sudah basah terbakar seperti ledakan bom gitu ya. Terbakar seluruhnya ya, dan mereka bisa melihat persembahan itu habis, hangus ya. Kalau kita melihat persembahan itu habis dan hangus ya. Kita melihat Elia terus merendahkan hatinya, meminta pertolongan Tuhan, menyembah Allah yang benar. Elia tetap setia kepada Tuhan. Walaupun kita melihat pada saat itu seluruh orang ikut kepada nabi-nabi palsu itu. Banyak mereka, 450 orang. Nah, 450 orang menyembah kepada Baal. 450 orang yang berteriak-teriak minta tolong tadi. Tapi Tuhan yang gak bisa menolongnya. Tapi tidak ada suara dan hanya diam. Ya, kalau kita melihat dari satu raja-raja ini adik-adik, ada beberapa pelajaran yang penting. Ya, pelajaran yang pertama, kita harus tetap setia kepada Allah yang benar. Harus tetap setia kepada Allah yang benar. Walaupun di sekeliling kita tidak ada yang mengenal Tuhan satu pun. Ya, kita harus tetap setia. Kalau kita melihat kondisi kita juga di Ranah Minang ini adalah minoritas. Minoritas itu berarti sedikit dari sekian, gitu ya. Itu pelajaran pertama. Ya, kita harus tetap setia kepada Allah, walaupun semua orang meninggalkan, tapi kita harus tetap setia kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu menunjukkan mujizatnya kepada setiap orang. Iya, pelajaran kedua yang bisa kita lihat dari hal ini juga, dari cerita Elia dan nabi-nabi palsu ini juga, ya adik-adik, kita tetap sujud menyembah kepada Allah yang benar.
Ya, tetap sujud merendah pada Allah yang benar, tetap unity, tetap rendah hati, ya, supaya mujizat itu nyata, supaya karya Allah itu terjadi, ya, supaya kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, ya. Sekali lagi pelajaran kedua yang bisa kita pelajari dari hal ini adalah kita tetap merendahkan hati, sujud menyembah kepada Allah, meminta pertolongan. Tuhan tolonglah, Tuhan perlengkapilah, Tuhan mampukanlah. Ya, akhirnya Tuhan bekerja, berbuat dan karyanya nyata di dalam kehidupan Elia dan mereka yang melihat semua nabi-nabi palsu itu sujud menyembah. Inilah Tuhan yang benar, yaitu Tuhannya Elia. Ya, Allahnya Elia, itulah Allah yang benar. Allah yang pas, Allah yang tepat, Allah yang mampu melakukan mujizat. Ya, ini di slide terakhir kita melihat mereka sujud, mereka tersungkur, mereka melihat kemuliaan Tuhan nyata kepada Elia, kepada nabi-nabi palsu. Ya, kalau kita melihat itu sungguh luar biasa. Ya, adik-adik, belajar hari ini tetap setia kepada Tuhan, tetap memuji, menyembah Tuhan supaya karya Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tutup matanya semua, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah, kami bersyukur untuk hari ini. Kami belajar dua hal. Yang pertama, kami tetap setia kepada Allah yang benar. Walaupun di sekeliling kami semua meninggalkan Tuhan, tapi kami mau tetap setia kepada Allah yang benar. Yang kedua, hari ini kami mau belajar juga dari kehidupan Elia yang tetap berdoa kepada Tuhan, tetap sujud menyembah kepada Allah yang benar supaya nyata kehidupannya Tuhan, supaya nyata mujizat Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau, dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.